Untuk membuat dan menjalankan sebuah program Pascal, kita memerlukan yang namanya aplikasi text editor dan compiler. Aplikasi text editor yang akan kita gunakan adalah Visual Studio Code. Dan compiler Pascal yang akan kita gunakan adalah Free Pascal. Jadi pada tutorial kali ini kita akan mempelajari cara menginstal Free Pascal, cara menginstal Visual Studio Code, cara membuat program Pascal, dan cara menjalankan program Pascal. Free Pascal merupakan satu-satunya compiler Pascal yang masih dikembangkan sampai saat ini. Untuk menginstal compiler Free Pascal kita bisa mengikuti langkah-langkah berikut. Compiler Free Pascal bisa kita dapatkan secara gratis melalui situs resminya pada alamat freepascal.org. Untuk mengunduh aplikasi ini, klik menu download pada bagian atas situs. Pada halaman download, kita akan memilih sistem operasi yang digunakan. Pilih file download sesuai dengan sistem operasi yang kita gunakan. Langkah selanjutnya pilih alamat mirror untuk memulai proses download. Kita bisa memilih alamat manapun, tetapi kali ini, kita akan menggunakan mirror dari SourceForge. Pada halaman selanjutnya, klik link yang disediakan untuk memulai proses pendownloadan aplikasi Free Pascal. Setelah file instalasi Free Pascal berhasil di-download, double-klik file tersebut untuk memulai proses instalasi. Maka akan muncul jendela Select Destination Location. Pada tahap ini, kita bisa mengatur lokasi folder instalasi Free Pascal. Klik Browse jika kita ingin mengubah lokasi instalasi Free Pascal. Kemudian klik Next untuk melanjutkan. Selanjutnya kita akan diarahkan pada jendela Select Component. Pada tahap ini kita bisa memilih jenis instalasi Free Pascal, yakni Full Installation, Minimum Installation, atau Custom Installation. Apabila kita tidak memiliki masalah dengan kapasitas hard disk, disarankan menggunakan pilihan Full Installation. Kemudian klik Next untuk melanjutkan. Jendela berikutnya adalah jendela Select Start Menu Folder. Pada tahap ini kita bisa mengubah nama shortcut Free Pascal saat diakses melalui Start Menu. Di sini kita bisa membiarkan pilihan yang ada dan klik Next untuk melanjutkan. Jendela selanjutnya adalah jendela Select Additional Task yang berguna untuk mengatur beberapa konfigurasi, seperti file association, membuat shortcut dan konfigurasi compiler. Pada tahap ini kita centang semuanya dan kemudian klik Next untuk melanjutkan. Jendela terakhir adalah jendela Ready to Install. Pada tahap ini akan diperlihatkan pilihan konfigurasi yang telah kita tentukan sebelumnya. Jika semuanya sudah sesuai, klik Install untuk memulai proses instalasi. Lama proses instalasi tergantung pada kecepatan komputer yang kita gunakan. Jika sudah selesai, akan tampil jendela Information. Jendela ini berisi informasi mengenai versi Free Pascal dan fitur-fitur baru yang ditambahkan. Kemudian klik Next untuk melanjutkan. Jika jendela Completing the Free Pascal Setup Wizard sudah tampil, maka proses instalasi Free Pascal sudah selesai. Kemudian klik Finish untuk mengakhiri proses instalasi. Agar compiler Free Pascal dapat berjalan di Visual Studio Code, kita perlu men-setting path environment variable pada komputer kita.
Untuk men-setting path, kita hanya perlu mencari folder fpc yang merupakan tempat instalasi compiler Free Pascal. Kemudian cari folder bin lalu tekan Ctrl+C pada keyboard, untuk mengcopy lokasi folder. Selanjutnya klik icon Circle di sebelah Start menu, lalu ketik Environment. Maka akan tampil pilihan Edit the System Environment Variable. Klik menu untuk membuka System Properties. Pada jendela Environment Variable, pilih baris path di bagian bawah, lalu klik tombol Edit. Maka akan tampil jendela Edit Environment Variable. Kemudian klik New untuk membuat path baru. Lalu tekan Ctrl+V untuk mempaste alamat folder yang telah kita copy sebelumnya. Visual Studio Code merupakan salah satu teks editor yang sangat populer. Teks editor ini dikembangkan oleh salah satu perusahaan raksasa teknologi yaitu Microsoft. Visual Studio Code memiliki banyak keunggulan, di antaranya lebih ringan, memiliki banyak dukungan plugin, dapat terintegrasi dengan Git, mendukung banyak bahasa pemrograman dan masih banyak lagi kelebihan dari teks editor ini. Visual Studio Code dapat dikatakan sebagai salah satu teks editor gratis yang paling powerful saat ini. Untuk menginstal Visual Studio Code kita bisa mengikuti langkah-langkah berikut. Untuk mendownload Visual Studio Code, kita dapat langsung mengunjungi situs resminya, di code.visualstudio.com, dan download sesuai dengan sistem operasi yang kita gunakan. Setelah file instalasi Visual Studio Code tersedia, double-klik file tersebut untuk memulai proses instalasi. Maka jendela License Agreement akan muncul pada komputer kita. Pilih I accept the agreement, kemudian klik Next untuk melanjutkan. Jendela selanjutnya adalah jendela Select Destination Location. Pada tahap ini, kita bisa mengatur lokasi folder instalasi Visual Studio. Klik Browse jika kita ingin mengubah lokasi instalasi Visual Studio. Kemudian klik Next untuk melanjutkan. Jendela berikutnya adalah jendela Select Start Menu Folder. Pada tahap ini, kita bisa mengubah nama shortcut Visual Studio saat diakses melalui Start Menu. Kita bisa mengabaikan langkah ini dan klik Next untuk melanjutkan. Jendela berikutnya adalah jendela Select Additional Tasks. Pada tahap ini, kita bisa mencentang semuanya atau sesuaikan dengan kebutuhan kita. Namun pastikan Add to Path tercentang. Kemudian klik Next untuk melanjutkan. Jendela terakhir adalah jendela Ready to Install. Pada tahap ini akan diperlihatkan pilihan konfigurasi yang telah kita tentukan sebelumnya. Jika semuanya sudah sesuai, klik Install untuk memulai proses instalasi. Lama proses instalasi tergantung pada kecepatan komputer yang kita gunakan. Jika jendela Completing the Visual Studio Code Setup Wizard telah tampil, maka proses instalasi Visual Studio sudah selesai. Kemudian klik Finish untuk mengakhiri proses instalasi. Agar Visual Studio mendukung pemrograman Pascal, kita perlu menginstal beberapa extension tambahan pada Visual Studio. Extension adalah paket kode yang berjalan di dalam Visual Studio dan menyediakan fitur baru atau yang ditingkatkan. Extension dapat berupa kontrol, sampel, template, alat,
atau komponen lain yang menambahkan fungsionalitas ke Visual Studio. Extension yang akan kita install adalah extension Pascal dan CodeRunner. Untuk menginstal dan mengelola extension Visual Studio, kita bisa mengikuti langkah-langkah berikut. Pada aplikasi Visual Studio, kita pilih menu Extension, lalu pada kotak pencarian, kita ketik Pascal. Pilih extension Pascal yang akan kita install, kemudian klik Install untuk melakukan proses instalasi. Extension kedua yang akan kita install adalah extension CodeRunner. Kita ketik CodeRunner pada kotak pencarian, pilih extension CodeRunner yang akan kita install, kemudian klik Install untuk melakukan proses instalasi. Jika kita sudah menginstal extension yang diperlukan, maka kita klik File. Kemudian klik Preference, lalu kita klik Setting. Pada kotak pencarian kita ketik Run in Terminal. Pastikan CodeRunner Run in Terminal sudah tercentang. Setelah melakukan instalasi Free Pascal dan Visual Studio, kali ini kita akan belajar untuk membuat program pertama kita. Program pertama yang akan kita buat merupakan program yang cukup sederhana, yaitu program yang hanya mencetak tulisan Hello World pada layar komputer kita. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah membuat file baru. Untuk membuat file baru, kita cukup klik menu File. Kemudian kita pilih New File, maka jendela baru akan terbuka. Selanjutnya kita akan memilih bahasa pemrograman yang akan kita gunakan yaitu Pascal. Untuk memilih bahasa pemrograman, kita cukup klik Select a Language. Lalu pada kotak pencarian kita ketik Pascal, kemudian kita pilih Pascal. Sekarang kita akan memulai penulisan kode Pascal. Pada tahap ini, silakan ikuti penulisan kode berikut. Setelah selesai mengetik kode program, kita bisa menyimpan terlebih dahulu kode program yang kita buat. Untuk menyimpan kode program, kita cukup klik menu File. Kemudian kita klik Save. Maka jendela Save As akan terbuka. Pada tahap ini kita akan memilih tempat menyimpan kode program. Kita akan menyimpan file yang kita buat di folder FPC yang merupakan folder tempat installer Free Pascal.
Kemudian kita buat folder baru dengan nama program. Folder program akan menjadi tempat kita menyimpan semua kode program Pascal yang kita buat. Kemudian kita buat folder baru lagi dengan nama latihan 1 yang akan menjadi tempat menyimpan program yang sekarang kita buat. Selanjutnya kita akan memberi nama file. Kita akan memberi nama file kita dengan nama latihan 1. Kemudian kita klik Save. Sekarang saatnya kita menjalankan program. Untuk menjalankan program Pascal, kita cukup klik Run yang ada di ujung kanan, atau tekan Ctrl+Alt+N pada keyboard. Maka pada jendela terminal akan muncul tulisan, Hello World dan saya baru belajar Pascal. Seperti yang kita pelajari pada tutorial sebelumnya, bahwa compiler akan menghasilkan file eksekutable. Kita bisa langsung klik file tersebut untuk menjalankan program seperti layaknya program pada umumnya. Sekarang saatnya kita belajar untuk memahami bagian-bagian dari kode program yang kita buat. Seperti yang dijelaskan pada tutorial sebelumnya, bahwa struktur pemrograman Pascal terdiri dari judul program, bagian deklarasi, dan bagian statement. Pada baris pertama kode program kita merupakan sebuah komentar. Komentar akan diabaikan oleh compiler dan hanya berfungsi untuk memberi keterangan pada program kita, terutama jika kode program yang kita buat cukup rumit. Baris berikutnya merupakan judul program. Di sini kita memberi judul program kita dengan nama latihan 1. Baris berikutnya seharusnya berisi sebuah deklarasi. Namun karena program yang kita buat cukup sederhana, maka kita tidak memerlukan bagian deklarasi. Baris berikutnya merupakan bagian statement. Bagian statement merupakan inti dari program kita karena semua logika dan alur dari program akan ditulis di bagian tersebut. Bagian statement akan diapit oleh begin dan end yang di dalamnya akan berisi berbagai statement-statement yang menyusun program Pascal. Dari kode yang kita tulis terdapat dua statement, yaitu, menampilkan tulisan Hello World dan saya baru belajar Pascal ke jendela tampilan. Untuk menampilkan tulisan, kita bisa menggunakan write atau writeline yang merupakan salah satu kata yang dicandangkan oleh Pascal. Write dan writeline sama-sama digunakan untuk menampilkan sesuatu dari dalam kode Pascal ke jendela tampilan, atau dalam istilah pemrograman digunakan sebagai perintah output. Perbedaan antara write dan writeline terletak pada apakah output selanjutnya ditampilkan pada baris yang sama, atau di baris baru. Perintah write akan menampilkan output kemudian menyambung tampilan berikutnya di baris yang sama. Sedangkan perintah writeline akan menampilkan output kemudian menyambung tampilan berikutnya di baris baru. Dapat kita lihat mulai dari judul program sampai bagian utama program, kita dapat menemukan tanda titik koma. Pada bahasa Pascal tanda titik koma digunakan untuk menunjukkan satu blok perintah. Satu blok perintah adalah kode program yang digunakan untuk melakukan suatu hal spesifik. Jika kita menghapus tanda titik koma maka program yang kita buat akan error seketika. Ini karena komputer hanya bisa membaca satu blok perintah dalam satu waktu. Jadi jika kita menghilangkan tanda titik koma maka komputer akan membaca perintah pertama dan perintah kedua sebagai satu perintah yang akan menyebabkan kebingungan pada komputer kita. Jadi, dengan ini kita sampai di akhir dari tutorial tentang membuat dan menjalankan program Pascal. Jika kalian memiliki pemikiran untuk dibagikan, silakan tulis di kolom komentar. Nantikan lebih banyak video tutorial berikutnya.